apalagi Pak Rifki ngajarnya tuh kayak detail banget. Jadi kayak kita tuh murid mendapat ilmu yang banyak dari Pak Rifki deh pokoknya. Apalagi dia habis juara kan. Seru, terus sedikit mendebarkan. Pace belajarnya itu cepet banget tapi tetap mudah dimengerti penjelasannya. Kalau belajar Pak Rifki tuh kadang pusing karena materinya tuh cepet banget. Kalau ada yang belum paham tapi tetap dilanjutin. Wow, kayak belajar kimia tuh kayak nggak tahu kenapa ya, maksudnya kayak susah banget gitu ya, walaupun Pak Rifki ngajar juga lumayan baik ya, cuman nggak tahu kenapa emang mungkin karena materinya yang terlalu banyak jadi ya kadang-kadang lumayan sulit tuh buat mencerna materi tersebut gitu. Yang pertama Pak Rifki tuh kalau ngajar tuh kecepetan, itu materinya tuh biasanya kayak ngikutin orang-orang yang udah apa sih kayak duluan gitu, jadi beberapa anak yang merasa belum bisa tuh ya ketinggalan, jadi ya gitu. Oke, pesan buat selama saya diajar Pak Rifki itu pertama tegas, itu emang harus. Kedua, emang disiplin orangnya. Ketiga, ya cukup kreatif lah. Terus juga kita nggak apa namanya, emang harus mengejar target kan. Terus juga Pak Rifki ngajarnya juga cukup baik lah. Kayak misal orang yang bisa jadi benar di tempat, maksudnya nggak ngikutin yang lain. Cuma saran aja, kalau misalnya emang di tempat yang bagus, cuma yang lain harus diperhatiin juga gitu. Yang apa maksudnya yang kurang ngerti tetap diajarin gitu. Nggak cuma ngejar yang bagus aja. Pesan kesannya Pak Rifki niat sih ngajarnya, cuman harus dilihat juga lingkungan sekitarnya. Kalau ngajar tuh terlalu cepat, terus agak membeda-bedakan antara yang pintar dan yang kurang pintar. Ngajarnya tuh terlalu cepet-cepet. Terus kayak kadang tuh belum ngerti udah dilanjut ke materi lain, tugasnya banyak. Tekan auranya kesannya terlalu serius dalam memberikan materi, terus juga kadang terburu-buru. Itu pesan ya, jadi itu pesan buat Pak Rifki. Kesannya tuh ya udah kesannya baik lah buat Pak Rifki. Belajar kimia dengan Pak Rifki itu menyenangkan, tapi mungkin ada beberapa hal yang menurut saya kayak cara mengajarnya Pak Rifki mungkin di saya kurang nyambung, terus juga mungkin materi yang diajarkan kecepatan, jadi harusnya kita masih belajar materi ini tiba-tiba udah materi selanjutnya. Itu aja sih kalau menurut saya. Menurut saya tuh ngajar kimia dengan Pak Rifki itu sebenarnya tuh asik, enak. Tapi tuh kalau ngasih tugas tuh terlalu kebanyakan, terus kalau ngasih tugas laprak tuh juga wah banyak banget dah. Sebenarnya sih murah nilai, tapi apa ya kayak terburu-buru gitu diajarinnya, terus kayak ulangannya juga susah, nomornya banyak. Kesannya menurut saya Pak Rifki ngajarnya terlalu cepat jelasinnya. Kesannya ke depannya mungkin dilambatin lah ngajarnya. Kesan-kesan diajarin Pak Rifki tuh dari kelas 10 tuh saya rasa tuh orangnya ngambekan ya. Saya nggak tahu kenapa di kelas 10 tuh baru ngajar sekali, cuma karena dia baru masuk nggak diperhatiin kan, karena kita juga nggak kenal kan di guru tuh sifatnya macam bagaimana. Pas kelas 10 tuh emang saya lihat itu emang udah ngambekan gitu, langsung belajar cuma sekali doang. Terus di kelas 11 juga seperti itu, ngambeknya malah jadi perkara kemana-mana yang menyusahkan jadinya. Terus agak enak tuh setelah mungkin udah mulai menenangkan diri di semester 2-nya, pelajarannya jadi lebih pelan, lebih nyantai, lebih banyak ketawa. Tapi kenapa di kelas 12 ini tiba-tiba kembali lagi kayak dulu? Pesan-pesan saya terhadap pengajaran dari Pak Rifki adalah Pak Rifki merupakan sosok motivasi yang bagus, yang baik, dan saya semangat kalau diajar sama Pak Rifki. Tapi mungkin ada ups and down-nya, di mana Pak Rifki pernah mengatakan teman saya autis. Mungkin di situ cara Bapak salah, karena kita semua bukan di level yang sama, kita semua pribadi yang beda-beda Pak, jadi nggak bisa disatuin. Ya mungkin Kevin dan saya nggak selevel, jadi mungkin cara belajarnya bisa disesuaikan gitu Pak. Jadi pesan-pesan saya buat Pak Rifki itu mungkin cara ngajarnya saya sih udah suka-suka aja dia, cuman mungkin agak cepat untuk cara ngajarnya, jadi bisa diperlambat untuk orang seperti saya, mungkin agak lambat connect-nya buat masuk materinya. Terus mungkin kalau kasih tugas jangan banyak banget dan susah.
Tapi selain itu sih saya nggak ada komplain. Dari Pak Rifki menurut saya ini ngajarnya terlalu cepat dan terlalu membeda-bedakan. Kalau misalkan pinter ya diratain gitu, pinter semua. Pak Rifki itu orangnya sangat-sangat berprinsip dan agak memaksa kehendaknya. Terus dia juga kalau ngajarin kimia itu agak belibet, nggak kayak guru-guru yang lain ada yang lebih ngegampangin. Mungkin kalau sama Pak Rifki itu pasti kita dibikin jadi lebih kerja lebih keras. Belajarnya cepet banget, tugasnya banyak dan kadang susah banget, banyak lapangnya, ulangannya susah. Nggak menjelaskan dengan cepat gitu kan. Sejujurnya sih gimana ya, cukup menyenangkan aja sih, dan kimia itu juga pelajaran yang paling mudah dipahami dan mudah dimengerti juga sih. Kita juga semakin mengerti apa kayak kimia itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Jadi kesan dan pesan saya belajar kimia dengan Pak Rifki adalah beliau mengajar dengan sangat baik, dan juga kalau nggak salah beliau juga pernah ngomong bahwa kimia itu dari bahasa Arab al-kimia yang ditemuin oleh Jabir bin Hayyan. Makanya kimia salah satu pelajaran favorit saya, dan Pak Rifki adalah salah satu pengajar yang berkompeten banget karena pas itu dapat penghargaan juga. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rifki telah mengajar kami dari kelas 10 sampai kelas 12 mengenai kimia ini. Terima kasih, Pak. Menurut saya Pak Rifki itu kalau ngajar itu sedikit cepat ya. Jadi kalau kita nggak fokus dikit kadang kelewat. Nanti kita harus belajar sendiri lagi. Kesan-pesan belajar kimia sama Pak Rifki, kesannya ya terlalu cepat sih ngejelasinnya beliau, tapi kadang beliau juga jarang sih, tapi ini nggak cepat, terus jadinya aku bisa jadi paham, tapi kadang aku juga nggak paham soalnya cepet banget. Pesannya ya untuk Pak Rifki ya mungkin Pak Rifki bisa melambatkan, kayak bukan melambatkan sih, kayak kalau ngejelasin jangan cepet-cepet gitu, kayak satu-satu gitu, jangan langsung dari A langsung ke C gitu kan, dari A ke B ke C gitu. Sama mungkin kalau ada yang tentang hukum kayak beliau, kalau hukum kayak gitu kan disuruh cari di Google kan, mungkin beliau bisa menjelaskan sendiri hukum-hukum kimia itu sendiri, kayak hukum Isaac gitu. Nah, Seru, tapi kalau untuk ngejelasin Pak Rifki terlalu cepat dan mungkin anak juga kurang paham atau tidak terlalu cepat menangkapnya ya, karena yang ngajarnya juga seperti itu. Saya pernah dikatain idiot, isi sekretari banget Pak. Selama 3 tahun ini ya belajar Pak Rifki itu ada suka dan dukanya ya. Wajar sih, Pak Rifki juga manusia, ya biar yang lain aja deh yang ngomong suka dan dukanya. Saya belajar dengan Pak Rifki lumayan asik sih, walaupun Pak Rifki orangnya agak tegas ya. Cuma ya bisa lah. Sebenarnya nggak ada yang menarik, cuman kalau dalam pembelajarannya sendiri, kalau bisa agak diperlambat aja, jangan terlalu cepat. Apalagi buat ulangan harian itu jangan hari ini baru materi baru, besok minggu depannya itu udah ulangan. Itu buat anak yang nggak terlalu pintar, apalagi kayak Kevin itu nggak cepat buat memahaminya. Itu aja sih. Kesan belajar sama Bapak terlalu cepat. Minggu ini belajar, minggu depan atau 2 minggu lagi itu langsung kayak ulangan, kasihlah waktu gitu. Terus kalau bikin laprak juga deadline-nya cuma sebentar. Pesan saya buat Bapak jangan serius-serius lah ya, gitu. Kesan saya sangat menyenangkan, dan pesan saya belajar santai aja, jangan buru-buru, karena saya itu susah ngambil yang buru-buru gitu. Jadi saya langsung lupa gitu mulu. Pak Rifki itu orangnya baik, ramah, mantap lah, hebat. Ya pokoknya gitu.
ilmu kimia tuh seru juga, soalnya menantang belajarnya. Ilmu kimia tuh ternyata bermanfaat banget bagi kehidupan kita sehari-hari. Seru karena kompleks banget, jadi bisa tahu banyak banget hal yang di luar kepala. Ilmu kimia itu sebenarnya seru, menyenangkan, cuma tuh kadang materinya sangat banyak. Menurut saya setelah belajar kimia tuh, ilmu kimia tuh nggak bisa lepas dari keseharian kita. Maksudnya kalaupun emang kita nggak pengen belajar kimia, tapi nggak bisa lepas juga keseharian kita tuh pasti ada kaitan sama ilmu kimia. Jadi menurut saya ilmu kimia tuh penting. Kesannya itu kimia itu asik, menyenangkan, tapi ya ada beberapa materi yang nggak jelas sih. Kayak bukan nggak jelas, emang nggak ngerti aja. Sebenarnya ilmu kimia ilmu yang jujur saya kelas 10 suka banget sama kimia, cuma entah kenapa pada saat kelas 11 karena saya mungkin cukup tertinggal ya dengan materi yang lain karena ya ada hal lain. Sebenarnya cukup suka, cuma ya itu saya agak kesusahan lah. Jadi sebenarnya tetap gampang sih, gampang kalau belajar. Mungkin sering melelahkan juga kan, cuman ada yang menyenangkannya ada juga. Susah dan ribet karena bersangkut pautan antar bab gitu materi. Jadi kalau misalnya nggak ngerti satu materi yang sebelumnya akan susah ke materi selanjutnya. Kesan saya, kimia itu seru, apalagi saat eksperimennya. Mantap bos, pusing. Kesannya tuh susah, sulit, tapi itu harus dipahamin dibanding matematika kan kayak tinggal masukin rumus terus diubah gitu. Nah kalau kimia tuh susah lah, pokoknya lah harus pemahaman sendiri. Terus juga setiap orang kemampuannya beda-beda. Terus pesan buat pelajaran kimia tuh tetap berjalan aja lah seperti biasa. Terus juga yaudah gitu dah. Ilmu kimia sih menurut saya menarik ya, karena banyak hal yang kita pikirkan mungkin kayak nggak bisa, ternyata bisa gitu. Jadi menurut saya menarik. Menurut saya ilmu kimia itu sangat penting untuk hidup sehari-hari kan, karena gimana ya, untuk kedepannya itu berguna banget lah pokoknya kimia. Pesan-pesan terhadap pelajaran kimia itu kayak kalau misalnya kita nggak paham sama materi sebelumnya, kita nggak bakalan paham sama materi setelahnya. Jadi kayak menurut saya tricky, terus kayak susah gitu. Terus Ilmu kimia. Kalau buat saya sih nggak akan kepake ya ke depannya, karena saya nggak akan ambil jurusan yang ada kimianya, jadi ya gitulah. Satu susah, kedua masih kurang mengerti untuk apa sih kehidupan sehari-hari itu apa. Yang pastinya mungkin ada kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang saya rasakan kini saya belum mengetahui. Mungkin saya belum mengetahui ya, bukan tidak ada. Pesan-pesan saya adalah saya mampu mengikuti pembelajaran kimia dengan baik. Saya menyukai metode-metode belajar yang Pak Rifki, dan mungkin Pak Rifki ngajarnya tuh terlalu cepat di pelajaran kimia ini, dan buat materi-materinya seru. Kimianya mungkin materinya sih saya udah lumayan ngerti, terus mungkin saya harus ingat lagi biar lebih bagus saya mempelajarinya. Pesan terhadap pelajaran kimia susah banget, susah dan seru. Ilmu kimia itu menurut saya kayaknya nggak terlalu penting, karena di teknik kimia aja lebih banyak fisikanya daripada kimia ya kata orang. Cuman balik lagi, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, jadi kita tetap harus belajar. sebenarnya kimia sedikit menyenangkan, cuman karena pelajarannya itu terus berkelanjutan, jadi kalau di tengah-tengah udah ketinggalan, selanjutnya jadi ya gitu. Menurut saya sih kimia itu penting ya buat mengatur kehidupan kita sehari-hari gitu, dan kita juga bisa mengenal apa itu kayak ilmuwan kayak gitulah. Jadi ilmu kimia itu sebenarnya banyak juga diterapkan, salah satu di dalam dunia farmasi, yang mana kimia itu sendiri bisa jadi berbahaya, juga bisa membantu orang-orang agar sembuh dari sakit. Contohnya kalau emang yang membantu orang-orang sembuh dari sakit adalah dengan obat-obatan. Kalau yang bisa menghancurkan kayak zat-zat yang emang bersifat radioaktif, dan emang itu zatnya berbahaya. Ternyata itu ilmu kimia itu diterapkan di berbagai hal di kehidupan. Jadi menurut saya itu ilmu kimia merupakan ilmu yang salah satu paling bermanfaat. Pesan ilmu kimia sih seru banget, aku suka. Tapi ya gitu,
pengajarnya kurang menurut aku. Nggak kurang sih, kayak ya Pak Rifki itu seru sih, kayak praktikumnya seru itu. Tapi kadang beliau kayak ngejelasinnya ya cepet gitu, jadinya aku kayak kagok gitu, terus aku jadinya nggak paham. Tapi seru, aku suka banget. Kalau pesannya tentang ilmu kimia sih, pesan tentang ilmu kimia ya ribet tapi menyenangkan. Kayak seru, ada reaksi-reaksi kimia gitu tentang perubahan warna gitu juga. Seru saat prakteknya saja, tapi kalau untuk laporan praktikum dan untuk materi itu sangat sulit ya Pak kalau bagi tingkat SMA ini. Dah. Satu. Kimia tuh belajar kimia tuh emang rada pusing ya, tapi tergantung diri kita. Kalau kita dengan serius memahaminya, pasti itu bakal menyenangkan. Kimia itu sebenarnya pelajaran yang saya nggak suka ya, tapi mau nggak mau harus ikutin walaupun partinya agak tegas gitu. Pembelajarannya sih, materinya itu mungkin dipahamin, cuman agak sulit aja buat cepat dipahami aja. Kesan saya udah memahami kimia, walaupun gak semua, sedikit-sedikit, tapi ya saya mengerti. Pesan saya, semoga saya mengerti semua pelajaran kimia yang diajarin Bapak. Dan terima kasih. Menarik kompleksi dan memperluas pengetahuan. Ilmu kimia itu udah pasti penting lah ya buat di bidang kesehatan, farmasi itu kan kimia itu pasti kepake banget. Jadi ya pokoknya penting lah. Seru. Pusing. Kompleks. Menyenangkan. Pusing. Mantap. Brilliant. Sulit. The best. Keren. Susah. Kimia mantap bener dah. Tricky. Susah. Mager. Semangat. Mantap. Skip. Pusing. Bagus. Semangat. Menyenangkan. Keren. Ribet. Satu. Sekali. Aduh pusing. Nyebelin. Susah banget. Menginspirasi. Hebat.